Oh iya. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai studi kasus konflik antar umat beragama tentang penolakan pendirian gereja di Kabupaten Bantul pada tahun 2019. Saya Clara Maria Siahaan dengan NIM 25161010127 sebagai pemimpin yang akan memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Saya Yudiananda Albiora Memoria dengan NIM 2516101101061. Saya Hana Amelia dengan NIM 251610101084. Saya Gesia Crispia Paramita dengan NIM 251810101042. Selanjutnya, saya Gloria Budesi Kusumaningdia dengan NIM 251810101026. Baik. Sebelum kita memulai diskusi pada sore hari ini, baiklah kita berdoa di dalam hati kita terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman, berdasarkan yang telah kita sepakati sebelumnya, yaitu mempelajari kasus terlebih dahulu secara individu dan mempersiapkan referensi yang relevan, maka teman-teman diharapkan untuk mengumpulkan sumber referensi yang telah dipelajari. Untuk teman yang bertugas untuk membagikan layar, saya persilakan. Sebelum masuk ke pembahasan kasus, kita perlu menyepakati dahulu mengenai istilah konflik antar umat beragama dan makna kebebasan beribadah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan pemahaman mengenai apa itu konflik antar umat beragama dan kebebasan beribadah? Pada teman-teman sekalian, dipersilakan. Baik, Kiara, silahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konflik. Menurut Ismail tahun 2024, konflik pada dasarnya adalah interaksi antara dua pihak atau lebih, kelompok atau komunitas yang memiliki tujuan, kepentingan, ataupun nilai yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan ketegangan, pertentangan, bahkan juga kekerasan. Ketika konflik itu terjadi antara kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda, maka itulah yang nantinya akan disebut dengan konflik antar umat beragama. Terima kasih, Yara. Apakah ada tanggapan lain dari teman-teman mengenai pengertian konflik antar umat beragama? Baik, jika tidak, kita lanjutkan dengan pengertian dari kebebasan beribadah. Izinkan saya mengartikan kebebasan beribadah. Kebebasan beribadah menurut Fatmawati 2021 adalah hak seseorang atau sekelompok untuk menjalankan agama atau kepercayaannya secara bebas, memilih agama, serta melaksanakan ibadah, pengajaran, dan praktik keagamaan dalam kehidupan pribadi maupun bersama. Hak untuk mendirikan dan memiliki tempat ibadah bukanlah sekadar tambahan, tapi bagian dari manifestasi kebebasan beribadah itu sendiri. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan mengenai pengertian dari kebebasan beribadah? Baik, jika tidak, kita lanjutkan. Setelah sepakat dengan pengertian, maka kita perlu mengetahui apa tujuan dari diskusi penyusunan makalah siang hari ini. Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memahami penyebab dan dampak konflik antar umat beragama yang melibatkan umat Kristen dengan agama lain di Indonesia
serta melibatkan peran umat Kristen dalam menjaga kerukunan antar umat. Konflik antar umat beragama itu dapat timbul karena banyak faktor ya teman-teman. Apakah ada di antara teman-teman yang dapat menjelaskan mengenai faktor umum penyebab terjadinya konflik antar umat beragama? Bagi teman-teman, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik, Gisya, dipersilakan. Baik, menurut saya, konflik antar umat beragama yang melibatkan umat Kristen di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan penelitian Koilidun dan Atskia 2023 dalam jurnal Wali Songo, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, salah satu faktor utama munculnya konflik adalah perbedaan pemahaman dan penafsiran ajaran agama, khususnya dalam konteks ruang publik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa umat Kristen merespon munculnya gerakan Islamisme sebagai bentuk politisasi identitas agama di Indonesia pasca reformasi. Perbedaan cara pandang terhadap posisi agama di ruang publik ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan rasa saling curiga antar kelompok agama yang berbeda. Selain itu, fanatisme dan intoleransi juga menjadi faktor penting. Jurnal tersebut menunjukkan adanya kontestitas identitas di ruang publik antara kelompok Kristen dan kelompok agama lain yang munculkan ketegangan sosial. Faktor lain yang berperan dalam kepentingan politik dan penggunaan identitas agama dalam ranah kekuasaan dalam konteks pasca reformasi agama sering dijadikan alat politik untuk memperoleh dukungan politik. Selain itu, ketimpangan sosial dan posisi minoritas juga turut mempengaruhi dinamika konflik. Sebagai kelompok minoritas di Indonesia, umat Kristen seringkali merasa berada pada posisi yang rentan atau kurang terlindungi, terutama dalam situasi politik yang menonjolkan identitas mayoritas. Rasa tidak aman ini dapat memperkuat prasangka sosial dan memperbesar potensi konflik antar kelompok agama. Kurangnya dialog antar agama dan rendahnya kesadaran akan pentingnya toleransi juga memperburuk keadaan. Karena tanpa komunikasi yang terbuka, perbedaan mudah berkembang menjadi pertentangan. Dengan demikian, konflik yang melibatkan umat Kristen di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perbedaan politik dan identitas keagamaan. Sejalan dengan jurnal Koli- Koliludin dan Atskia 2023, umat dalam agama, pendidikan dan negara yang adil terhadap semua agama menjadi langkah penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Yes. Baik, terima kasih, Gisya. Kita lanjutkan dengan latar belakang penyebab dari adanya penolakan pendirian gereja. Nah, berdasarkan kasus, apakah ada teman-teman yang ingin menjelaskan latar belakang secara kronologis? Baik, Yara, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kronologi dari berita yang kami dapatkan mengenai penolakan pendirian gereja di Kabupaten Bantul pada tahun 2019. Pada Juli tahun 2019, keberadaan rumah ibadah Gereja Pantai Kosta di Indonesia, yaitu di Gunung Bulu, Bandutlor, Desa Argorejo, Kecamatan Sadayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu ditolak oleh warga setempat. Meskipun gereja tersebut sudah memiliki izin resmi, yaitu izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh pemerintahan Kabupaten Bantul pada Januari 2019 untuk membangun tempat ibadah. Warga mengajukan protes dan meminta kepada pihak gereja agar kegiatan ibadah itu dihentikan. Di sisi lain, pendeta dan jemaat tetap melakukan ibadah karena merasa sudah memiliki hak yang berdasarkan kepada IMB yang sah. Penolakan ini terjadi karena warga setempat menilai bahwa pada kesepakatan sebelumnya,
rumah tersebut tidak akan dijadikan tempat ibadah, serta adanya alasan sosial bahwa di lingkungan tersebut mayoritas beragama Muslim. Sedangkan pihak gereja sudah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 yang tidak lagi mensyaratkan izin tertulis warga untuk pendirian tempat ibadah. Jadi, penolakan dari warga tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih Yara. Kita lanjutkan ke bagian merumuskan masalah. Berdasarkan latar belakang kasus yang telah disampaikan, rumusan apa yang teman-teman temukan? Bagi teman-teman, silakan untuk memberikan rumusan masalah yang didapat. Geisha, dipersilahkan. Rumusan yang saya ingin ajukan itu tentang hak asasi manusia apa saja yang dilanggar dalam kasus larangan ibadah jemaat gereja. Baik, Yara. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan rumusan permasalahan yang kedua, yaitu tindakan apa yang telah dilaksanakan untuk menanggapinya. Terima kasih. Bagi teman-teman yang belum merumuskan masalah, kami persilakan. Oh, baik, Hana, silahkan. Rumusan masalah yang ingin saya ajukan yaitu apakah langkah yang diambil adil? Jelaskan. Gloria, apakah ingin menambahkan rumusan masalah? Baik, silakan. Rumusan masalah dari saya itu ada bagaimana solusi yang seharusnya agar adil. Terima kasih. Baik. Saya juga ingin menambahkan rumusan masalah, yaitu bagaimana seharusnya orang Kristen berperan dalam menyikapi kasus antarumat beragama yang terjadi dan bagaimana perannya dalam menjaga kerukunan antar umat. Terima kasih. Apakah teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Baik, jika tidak, kita teruskan ke step selanjutnya, yaitu menjawab atau membahas rumusan masalah berdasarkan referensi yang telah kita cari, yang kita pegang. Apakah di antara teman-teman ada yang dapat menjawab rumusan masalah poin pertama? Baik, Gloria, disilakan. Saya mau menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang hak asasi manusia apa saja yang dilanggar dalam kasus larangan ibadah jemaat gereja. Ya, menurut Gika dan Satria 2024, Negara Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi setiap individu serta hak mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Hal ini tercermin dalam berbagai pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia yang terlanggar dalam kasus pelarangan ibadah jemaat gereja, yaitu meliputi di antaranya yang pertama,
hak atas kebebasan beragama dan beribadah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agamanya. Selanjutnya yang kedua yaitu hak atas perlakuan yang bebas dari diskriminasi seperti yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28I ayat 2, karena diskriminasi melanggar prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak-hak dasar dan tidak boleh dibatasi secara diskriminatif. Lalu yang ketiga itu ada hak atas rasa aman dan kebebasan dari intimidasi seperti pada UUD 1945 Pasal 28G ayat 1, di mana penghentian kegiatan ibadah membuat hak jemaat untuk merasa aman saat menjalankan ibadah menjadi terganggu. Selanjutnya keempat, itu ada hak atas kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil seperti pada UUD 1945 Pasal 28D ayat 1, di mana tertulis ketidakpastian dalam izin tempat ibadah atau pelakuan oleh aparat dapat menjadi pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum. Dan yang terakhir yaitu kelima, ada hak atas perlakuan yang adil dan tanpa penyalahgunaan wewenang pemerintah. Pelarangan tanpa dasar hukum yang kuat menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang melanggar prinsip rule of law dan keadilan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Sekian dari saya mengenai hak asasi manusia apa saja yang dilanggar dalam kasus larangan ibadah jemaat gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih, Gloria. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumusan masalah kedua, yaitu tindakan apa yang telah dilaksanakan dalam penanganan kasus ini. Apakah teman-teman ada yang ingin menjawab rumusan masalah nomor 2? Bila tidak ada, maka izinkan saya untuk menjawab rumusan masalah ini. Untuk menjawab tindakan yang apa yang telah dilaksanakan dalam penanganan kasus ini, maka saya melihat dari dua sisi, yaitu langkah yang dilakukan oleh jemaat Kristen dan langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Yang pertama itu langkah yang dilakukan oleh jemaat Kristen. Jadi, jemaat Kristen yang ada di Kabupaten Bantul telah mengurus izin resmi atau IMB. Gereja GPDI mengajukan dan memperoleh izin mendirikan bangunan atau IMB dari pemerintah Kabupaten Bantul pada Januari 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 98 tahun 2016. Kemudian, yang kedua, pendeta gereja telah menjelaskan bahwa seluruh prosedur yang dilakukan telah dipenuhi dan berharap pemerintah menjamin hak beribadah jemaat. Kemudian, ketiga, jemaat Kristen Bantul tetap melakukan ibadah secara damai. Meskipun mendapat penolakan dari sebagian warga, jemaat tetap melaksanakan ibadah mingguan di lokasi tersebut karena merasa sudah memenuhi semua syarat hukum. Kemudian, untuk langkah yang diambil dari pemerintah, ada pertama, pemerintah Kabupaten Bantul bersama dengan aparat desa berupaya untuk menengahi konflik agar tidak terjadi ketegangan di masyarakat. Lalu, meninjau ulang kembali izin gereja. Setelah adanya penolakan dari warga, pemerintah daerah meninjau ulang IMB gereja. Dalam beberapa laporan menyebutkan jika izin sempat dicabut karena dianggap belum memenuhi aspek sosial tertentu. Kemudian, langkah ketiga itu ada menjaga keamanan di lokasi. Aparat kepolisian dan pemerintah desa mengawasi kegiatan ibadah untuk mencegah tindakan kekerasan atau provokasi. Jadi, langkah-langkah yang sudah diambil ini bersifat administratif dan mediatif, belum sepenuhnya menyelesaikan konflik. Gereja telah memenuhi syarat hukum, namun pemerintah belum menegakkan hak beribadah secara tegas, sementara warga tetap menolak atas dasar sosial. Akibatnya, penyelesaian yang terjadi masih belum adil.
atau belum tuntas. Apakah teman-teman ada ingin menambahkan jawaban? Baik, kita lanjutkan dengan rumusan masalah ketiga mengenai apakah langkah yang diambil itu adil. Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, jelaskan. Pada teman-teman, saya persilahkan. Baik, silakan Yara. Baik, saya akan menjawab rumusan masalah yang ketiga mengenai langkah yang diambil tadi itu sudah adil atau belum. Tadi sebelumnya sudah disinggung sedikit oleh Clara bahwa langkah yang diambil tadi belum adil karena permasalahannya juga belum tuntas. Jadi saya akan sedikit menambahkan bahwa meskipun gereja yang tadi itu udah mempunyai izin mendirikan bangunan dengan tadi adanya surat IMB yang sudah sah, tetapi sebagian warga di situ tuh tetap menolak keberadaannya dengan alasan sosial dan kesepakatan lokal. Pemerintah daerah tadi juga memilih untuk melakukan mediasi untuk menjaga ketertiban, tetapi tidak menegakkan hak jemaat secara tegas sesuai ketentuan hukum. Dalam hal ini, pemerintah lebih mementingkan harmoni sosial jangka pendek dibanding perlindungan hak asasi. Padahal Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 menyatakan bahwa pendirian tempat ibadah itu tidak lagi memerlukan persetujuan warga sekitar. Dan pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Jadi, langkah penyelesaian konflik gereja Pentakosta di Indonesia di Bantul tadi belum dapat dikatakan adil, karena meskipun konflik fisik bisa dicegah, hak kelompok minoritas atau hak dari jemaat Kristen tadi itu tidak bisa dipulihkan secara penuh. Keadilan yang dihasilkan juga lebih bersifat kompromistif, bukan emansipatif, yang artinya keadilan tadi hanya bersifat damai secara lahir, bukan damai secara hak. Terima kasih. Terima kasih, Yara. Apakah teman-teman ada ingin menambahkan jawaban rumusan masalah ketiga? Sepertinya tidak ada. Kita lanjutkan dengan rumusan masalah keempat mengenai bagaimana solusi yang seharusnya agar eh, jalannya ini bisa lebih adil. Bagi teman-teman, saya persilakan. Silakan, Geisha. Baik, menurut dari jurnal tadi yang saya sampaikan, kasus larangan ibadah terhadap jemaat gereja merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak dasar warga negara untuk menjalankan keyakinannya. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Selain itu, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, segala bentuk pelarangan, pembubaran, atau penghalangan terhadap kegiatan ibadah, termasuk ibadah jemaat gereja, tidak sejalan dengan prinsip dasar Konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Solusi yang adil untuk menangani kasus seperti ini adalah dengan menguatkan peran negara sebagai penjamin kebebasan beragama dan pelindung hak minoritas. Pemerintah daerah maupun pusat perlu menegakkan peraturan berdasarkan prinsip konstitusi, bukan tekanan mayoritas atau kepentingan politik tertentu. Dalam konteks ini, dalam jurnal Koliyudin dan Atskia 2023 menjelaskan
bahwa seringkali dipengaruhi oleh politik identitas, agama, dan perebutan ruang publik pasca reformasi. Oleh karena itu, penyelesaian masalah seperti larangan ibadah Jumat gereja tidak hanya bisa tidak bisa hanya bersifat administratif, tetapi harus disertai dengan pendekatan dialog lintas agama dan penegakan hukum yang netral terhadap semua keyakinan. Pendapat saya seperti itu. Baik, terima kasih Geisha. Saya sangat setuju dengan pendapat Geisha bahwa penyelesaian masalah seperti ini, seperti larangan pribadi ini, tidak bisa diselesaikan hanya dengan secara administratif, tapi juga harus disertai dengan pendekatan dialog lintas agama dan penegakan hukum yang netral terhadap semua agama. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, Gloria, silakan. Saya akan menambahkan solusi terkait dengan kasus ini, yaitu penting untuk memperkuat forum komunikasi antar umat beragama agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai wadah musyawarah dan penengah dalam setiap persoalan keagamaan. Pemerintah juga perlu memberikan pendidikan publik tentang toleransi dan pluralisme, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Koliludin dan Adzikia 2023, bahwa gesekan identitas antara umat Kristen dan kelompok Islamis sering terjadi karena kurangnya dialog terbuka dan ruang saling untuk memahami. Melalui penegakan konstitusi yang tegas, penguatan dialog antaragama, dan pelakuan hukum yang adil, konflik atau pelarangan ibadah dapat diminimalkan, serta prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian solusi yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Gloria. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana seharusnya orang Kristen berperan dalam menyikapi kasus yang terjadi dan bagaimana peran orang Kristen dalam menjaga kerukunan antar umat. Apakah ada teman-teman yang ingin menjawab rumusan masalah nomor 5? Hana, dipersilakan. Terima kasih, saya ingin mengajukan pendapat saya. Jadi yang pertama itu adalah kita itu harus menjadi pembawa damai. Jadi Yesus itu sudah mengajarkan kepada kita dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang Kristen itu dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Artinya kalau misalnya ada perbedaan atau masalah, kita tidak memperkeruh suasana, tapi mencari jalan damai dan adil. Nah, yang kedua itu adalah membangun dialog antar agama. Jadi, kerukunan bukan cuma soal tidak berkelahi, tapi juga tentang saling kenal dan saling menghormati antar agama. Orang Kristen bisa terlibat dalam dialog antar agama. Misalnya itu berbicara dengan pemeluk agama lain secara terbuka dan dengan rasa hormat. Nah, yang ketiga itu ada menunjukkan sikap moderat dan terbuka. Artinya, moderat itu tidak ekstrim. Berarti kita tidak boleh fanatik berlebihan, tapi juga tidak meninggalkan iman. Nah, sikap ini itu sangat penting supaya umat Kristen bisa hidup berdampingan dengan semua orang. Yang terakhir, berdasarkan jurnal yang saya baca itu, kita itu harus menjadi teladan di masyarakat. Jadi cara terbaik menjaga kerukunan adalah melalui teladan hidup. Misalnya, kita itu sebagai umat Kristen ikut kegiatan sosial lintas agama, menghargai percayaan agama lain, dan bersikap sopan terhadap semua orang. Terima kasih. Baik, apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban untuk rumusan masalah kelima? Baik, karena kita telah membahas seluruh rumusan masalah, maka kita akan melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu kesimpulan. Teman-teman, adakah yang bisa menyimpulkan pembahasan diskusi kita sore hari ini? Bila ada, diharapkan untuk raise hand ya teman-teman. Oke, Hana, dipersilahkan. Baik, terima kasih.
izinkan saya untuk menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini. Jadi, konflik antar umat beragama yang melibatkan umat Kristen di Indonesia itu tidak hanya muncul karena perbedaan ajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan identitas keagamaan. Perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama, fanatisme, serta politisasi identitas seringkali memperbesar ketegangan di masyarakat kita. Nah, kasus-kasus seperti pelarangan ibadah di Sidoarjo, pelarangan ibadah yang tadi itu menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan beribadah, masih masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan aturan administratif terkadang tidak disertai dengan pemahaman terhadap prinsip keadilan dan toleransi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, negara perlu hadir secara tegas dan netral dan menjamin kebebasan keberagaman serta melindungi hak kelompok minoritas. Pemerintah bersama lembaga keagamaan harus memperkuat forum komunikasi antar umat beragama dan mau mengedepankan dialog lintas iman agar konflik dapat diselesaikan secara damai dan berkeadilan. Sementara itu, umat Kristen dipanggil untuk berperan aktif sebagai pembawa damai, menunjukkan sikap moderat, serta menjadi teladan kasih Kristus melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Dengan demikian, terciptanya kerukunan dan harmoni antar umat beragama di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu yang beriman dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Baik, terima kasih Hana telah menyimpulkan diskusi kita hari ini. Baik, kita telah menyelesaikan diskusi kita pada sore hari ini. Karena kita tadi mengawali dengan doa, maka ada baiknya kita menutup dengan doa. Untuk menutup diskusi hari ini, mari kita berdoa dalam hati kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman telah meluangkan waktu untuk membahas dan mendiskusikan topik kita mengenai studi kasus konflik antar umat beragama tentang penolakan pendirian gereja di Kabupaten Bantul tahun 2019. Atas kehadiran dan perhatian oleh teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Selamat terima sore. kasih. Terima kasih. Oke.